hubungan kita antara orang tua kita dengan kita sama hubungan kita sama anak-anak kita sekarang nih emang beda juga landscape-nya gitu. Di situ ada di mana dia sayangnya ada, tapi lama-lama dia sadar bahwa loh, kok jadinya dikasarin. Kalau dia nggak dapat dari orang tua, dia otomatis nyari kiri, nyari kanan. Ah, ini sasaran empuk gitu ya. Selamat datang di podcast Setelah Titik 2, episode ketiga. Dan kali ini nggak kalah menarik, kita akan bahas mengenai child grooming. Kita live recording saat ini dari Clip and Sip Melawai. Dan tentunya gue nggak sendiri, kita ada Bro Patrick di sini. Halo. What's up. Dan juga Bro Donald di sini. Romi. Buat teman-teman, kalau memangnya belum nonton episode 1 dan 2, jangan lupa ya nonton yang sebelumnya, 1 dan 2. Dan kali ini kita nggak kalah menarik ya. Topiknya apa, Bos? Child grooming. Itu dari lu. Grooming. Lu nanya ke gue dong. Oh iya. Oke, good. Jadi thank you udah sharing tuh buku dan gue udah baca. Tunggu, bukunya kan belum diceritain ini buku apa. Broken String. Nah, itu dia. Makanya seru. Jadi ceritanya ada buku yang memang kemarin viral yang di-share secara publik itu dari selebriti namanya Aureli. Dan waktu itu gue juga tahunya dari istri ya. Memang kita juga ada follow, tapi kita tahu dari istri. Bukunya kamu harus baca deh gitu kan. Dan ternyata pas kita baca, itu buku menarik banget. Itu mengenai satu trauma ya oleh Aureli yang pokoknya asal usulnya tuh dari satu hal yang namanya child grooming atau di mana dia dimanfaatkan gitu saat dia masih masa kecilnya gitu. Kurang lebih seperti itu ceritanya. So about manipulasi dong kalau gitu ya. Manipulation. Yes. Lo Child grooming. gue udah baca juga, tapi gue pengen tahu kalau dari Bro Donald gimana? Iya, sebenarnya istilah child grooming kan nggak familiar ya. No. Di Indonesia not common word Yes. gitu ya. Kalau orang nggak baca buku atau dia nggak ngikutin, dia pikir child grooming itu anak kecil didandanin biar lucu, mungkin dia pakai pita, pakai baju. Tapi ternyata kenapa dipakai istilah itu? Mungkin gue lihat korelasinya ya dia didandanin pelan-pelan, jadi cantik, jadi bagus, tapi ada hidden agenda. Ya. Kalau menurut gue sih kira-kira gitu. Ya benar. Dan selalu seksual ya? Ya kurang lebih begitu ya, karena juga mungkin 2 minggu, 3 minggu terakhir ini kita sering juga dengar namanya Epstein. Itu kalau itu gue ikutin. Sering kita lihat di shorts maupun kita lihat di reels gitu kan, dan itu mungkin ada kaitan tadi kalau dibilang dari child grooming, lalu ada yang berhubungan sama seksual dan lain-lain, dan itu ujungnya dimanfaatkan, manipulasi seperti itu. Tapi manipulasi yang sebetulnya kalau dilihat secara surface tuh kayak dibaikin, diajak makan enak, ditungguin, ya kan kayak di buku Broken String itu kan gue baca ditungguin lagi syuting, ya sama aja Epstein juga dibawa ke pulaunya apa segala macem, tapi jadi manipulasi. Gitu ya. Kenapa jadi penting? Karena mungkin dari sisi satunya bahwa orang yang bisa melakukan itu berarti bukan orang asing kan? Iya kan? Berarti kecenderungan terjadi sama orang-orang yang dekat sama kita. Itu tuh yang buat gue. Exactly. Kan jadi kita mesti percaya sama siapa gitu ya. Apa di satu sisi percaya, terus apakah kita harus jadi curigaan juga gitu kan? Nah itu menarik ya, karena itu mulainya dari orang dekat gitu ya. Jadi sebenarnya yang kita lihat itu adalah isunya itu fatherless society, bro. Jadi karena kalau kita ngeliat ya, ini juga berdasarkan riset ya teman-teman, nanti bisa di-share juga. Indonesia aja masuk ke dalam 3 besar ya, dalam negara yang mempunyai fatherless society. Artinya apa? Artinya saat ketidakhadiran gitu ya, seorang orang tua itu bisa tadi membuat dia juga nggak punya, loh kok orang-orang dekatnya bukan dari orang keluarga tapi dari yang lain tuh berusaha memanfaatkan. Dan saat itu nggak ada yang kayak role model atau satu yang value atau pembentukan karakter yang dengan baik gitu kan. Nah itu terjadi itu juga ada di cerita di buku itu. Fatherless society itu yang menjadi satu hal yang menarik ya. Perannya orang tua apa sebenarnya untuk itu gitu. Ya tapi kan kalau dibilang fatherless society kan bukan selalu berarti anak yatim kan? Bukan kan? iya. Tapi emang kayak
ya for any reasons the parents atau sosok parents yang absen di situ, yang missing, sehingga orang jadi vulnerable. Betul. Dan itulah yang jadi target. Bener, dari itu kayak ada celah gitu untuk bisa dimanfaatkan saat orang vulnerable dan dibikin merasa tidak berdaya sehingga mengikuti ya kan, sehingga menuruti apapun yang diinginkan. Contoh ada teman-teman bisa lihat ada satu sindrom namanya Stockholm Syndrome. Dan memang itu terjadi ya, satu perampokan terjadi di satu tempat yang namanya Stockholm, ya kan, di mana perampoknya itu udah masuk ke bank itu dan pertama-tama orangnya tuh takut, namanya yang tahanan atau hostage-nya gitu ya. Tapi at the end of the day karena memang dibaikin sama si perampoknya, si hostage-nya ini jadi sayang sama si sang perampok gitu. Itu lucu juga gitu loh. Dan saat itu akhirnya sampai saking sayangnya dia mendefend atau membela si perampok itu saat mereka sudah mulai investigasi gitu ya. Jadi lucu juga terbalik gitu loh. Dan itu Stockholm Syndrome itu saya pikir itu juga ya. Itu jadi sayang. Tapi kalau di buku Broken String itu sih dia sebetulnya juga nggak sayang juga sih. Dia ya, tapi di situ ada dia di mana dia sayangnya di mana, tapi lama-lama dia sadar bahwa loh kok nggak jadinya bener. dikasarin. Iya. Sampai akhirnya kan di buku itu memang secara itu hampir menikah lah ceritanya ya. Cuma walaupun nggak sah gitu ya. Artinya kan ada journey-nya tuh ada sayangnya gitu kan. Gitu. Iya, dan big picture-nya adalah ya manipulasi. Lo dijahatin sebetulnya dengan dibaik-baikin. Yang sebenarnya lo dijahatin. Dan rasanya karena ini tadi lo juga udah mention mengenai fatherless society, ya secara kita kan sama-sama punya anak ya. Gue pikir nih perlu ada kita cari sesuatu lah ya. Gimana caranya supaya satu, jangan sampai anak-anak kita jadi korban. Dua, jangan sampai juga kita jadi pelakunya juga gitu loh. Iya. Kalau begitu memang benar. Kalau dari hal kecil itu kalau kita ngelihat pembelajarannya adalah benar-benar tahu apa ya yang dia pokoknya dalam segala momen yang matters itu kita mesti presence di situ. Ya kan, jadi misalnya dia lagi ada kebingungan dengan anak ya, mau anak perempuan atau anak laki-laki saat dia kebingungan, dia harus bertanya. Ada, at least, bukannya ada secara fisikal juga, ada secara fisikal bagus. Cuma kalau kita nggak ada secara fisikal, at least bisa ditanya, approachable. Seperti itu, kurang lebih gitu. Sehingga, ya anak-anak kita, karena kita kan sekarang ngomongin konteks keluarga ya, supaya jangan sampai dengan child grooming ini, sehingga anak-anak kita pun juga mau speak up juga ya. Benar. Nah, ya, penting untuk speak up ya. Itu dia. Tapi memang satu ini ya, nanti boleh tambahin ya. Tapi kemarin kalau kita ngelihat itu adalah budaya sungkan juga ada. Sungkan artinya untuk kebiasain untuk ngomong kalau ada kekecewaan atau ketidaksenangan gitu. Tapi menurut lo gimana? Iya, kalau gue tuh suka ngobrol-ngobrol kayak gini kan, sambil ngopi di clip and sip gitu ya. Ngubungin titiknya nih, jadi di satu titik tuh ada yang namanya child grooming tadi ya. Di satu titik ada yang namanya fatherless. Ya. Ini kan kayaknya dua kutub yang berseberangan dan kita tuh mesti milih gitu ya. Mesti milih kita harusnya jadinya kalau kita fatherless atau kita gini, gua belibet ngomong sendiri nih. Maksudnya gini. Bro, I feel you. Karena kalau father itu sosoknya ya, tidak ada, maka si anak ini atau siapapun potentially untuk masuk ke ranahnya si child grooming. Benar ya. Dan itu kan dari orang dekat. Notabene itu bukan orang tua gitu ya, maksudnya ya. Iya. Nah, gue mau hubungi titiknya sama sungkan ini nih. Sebagai orang Indonesia, nah gimana sih supaya si anak ini atau si ayah ini tuh, si orang tua, supaya si anak nih enggak sungkan untuk speak up gitu ya. Jangan sampai dia, memang orang tua gue nggak hadir, gue diem aja dah. Betul. Nah, gue jadi ngeliatnya ke arah situ gitu. Betul, dan kadang-kadang ketidakhadiran itu bisa dia mencari yang lain gitu tadi, mencari lingkungan ya. Bisa mencari lingkungan sampai mungkin terakhir apa ya? Bisa dengan dilur dengan dengan makan enak, dengan pergi-pergi, dibeliin apa-apa, atau bahkan sekedar didengerin, bro. Bener. Karena kan salah satu terjadinya disadvantages-nya lo fatherless society itu nobody listens to you gitu. Iya.
Jadi kayak kutub ya gue bilang kan, kita tuh mesti pastikan kita nggak ketarik ke fatherless, kita nggak ketarik ke health grooming. Di tengah-tengah mungkin caranya adalah ya mungkin kita tadi ya present itu ya. Sebagai orang tua hadir, kalau orang tua hadir, anak bisa jadi lebih speak up. Gitu maksudnya apa gimana? Iya, setuju. Dan if I may add, challenges-nya juga, ya secara gue juga orang tua juga dengan anak-anak yang sudah beranjak dewasa, memang beda gitu antara hubungan, ya kan setelah titik 2 ini kan untuk 40 ke atas ya. Hubungan kita antara orang tua kita dengan kita, sama hubungan kita sama anak-anak kita sekarang nih emang beda juga landscape-nya gitu. Jadi kita juga perlu menyesuaikan juga supaya mereka bisa speak up juga. Silakan. Dan kayak kalau bicara mengenai bahasa cinta ya, kalau gue baca dari buku itu juga ngeliat sebenarnya menurut gue ada Mana bro bahasa cinta? Enggak, ini bahasa cinta ini adalah research, ada research namanya love language. Nah itu kalau gue baca buku itu gue ngeliat, love language ini perlu dipahamin setiap orang tua sama anaknya. Jadi ada beberapa love language ya. Kalau berdasarkan research itu ada namanya quality time, ya kan, itu paling penting ya. Tapi yang lain-lain ada gift, ada act of service dan lain-lain. Tapi intinya quality time itu tuh, kalau gue baca di buku itu sebenarnya kalau gue lihat researchnya language of love itu, quality time itu yang perlu karena memang sekarang kita di zaman digital mungkin masing-masing kalau lagi duduk di restoran aja kadang suka main HP sendiri, HP masing-masing, gitu ya. padahal lagi dalam keadaan bersama di satu tempat yang sama gitu kan. Dan itu menarik kan fenomenanya di mana quality time-nya mana saat kita ada di situ kita juga nggak fokus gitu kan, bener nggak gitu kan. Jadi itu kadang-kadang jadi observasi yang menarik sih ya kan soal quality time ya. Setuju. But if I may be provokatif ya bro ya. I mean, Boleh dong. like I said, gue juga bukan expert, I'm not the father of the year juga. Gue dulu juga waktu sama anak-anak gue tuh kayak bikin aturan, pokoknya lo kalau lagi dinner sama kita, lo jangan ada yang pegang telepon. Nggak bisa gitu-gitu banget juga. Maksudnya jangan digituin juga mereka. Ya, we just need to meet in the middle lah gitu ya. No. I do agree with you untuk punya quality time. Tapi quality time definisinya you and your family sama quality time-nya definisi lo and your family sama gue mungkin beda juga gitu, seperti apa. Dan kan tujuannya kan supaya yang tadi lo bilang kan, having quality time sehingga orang bisa speak up gitu kan. Bener. Jadi orang tuh speak up itu dia mungkin perlu modal ya, atau bahan bakunya ya. Dan bahan bakunya itu adalah dengan dia merasa ada orang tua yang presence buat dia. Gitu ya. Terus berarti presence ini sebuah kebutuhan dong, needs. Kalau dia nggak dapat dari orang tua, dia otomatis yang tadi ya mulai nyari kiri, nyari kanan, mungkin orang dekatnya. Ini sasaran empuk gitu ya. Nah, satu lagi itu selain fatherless society tadi, kehadiran orang tua dari buku ini itu menarik juga mengenai perbedaan umur yang cukup jauh. Nah, itu mungkin menarik ya untuk dibahas ya. Artinya itu ada age gap yang lumayan jauh. Mungkin di situ kalau di buku ini ya, ini dari buku itu gue baca 15 sampai 29 itu lebih dari 1 dekade. Nah, itu gimana menurut Bro itu kalau misalnya ada hubungan antara dating gitu ya, dia lebih dari 1 dekade itu menurut Bro gimana? Ya, karena kan fatherless ya, dia kan cari sosok yang lebih dewasa, lebih mature, lebih punya banyak pengalaman, banyak cerita gitu. Kalau menurut gue sih itu kenapa akhirnya si child grooming ada gap umur yang jauh, karena di rumahnya bapaknya mungkin hadir secara fisik, tapi itu dia tidak hadir secara emosional. Gitu. Jadi boleh kalau misalnya anak pacaran dengan 10 tahun lebih tua? Kalau gue pribadi, gue nggak pernah punya batasan gitu ya, gitu. Tapi lagi-lagi kan lebih ke arah present ya, gue suka kata-kata itu ya. Kalaupun dia pacarannya jauh, dekat umurnya, tapi dia nggak present, juga karena dari gue udah hadir nyokap bokap gue itu beda 11 tahun. dan mereka ya dari SMA sampai berdua mereka meninggal ya, dia couple gitu, gitu ya. Itu yang Bro gimana? Gue toilet dulu ya bro. Perbedaan umur yang lumayan jauh gitu. Iya jujur, maksudnya first thing first, benar-benar kudos for your
mom and dad ya, yang emang bisa cocok, ya gue sih, again, secara anak gue udah beranjak dewasa. Kalau misalnya dia menikah, bukan menikah lah, pacaran sama yang umurnya 10 tahun lebih tua gitu sih, well, again, bukan gue lah yang memutuskan ya, dia sendiri. Cuman ya mestinya kan nggak terlalu nyambung juga ya. Ya gue sih ngeliat, well, I'm not expert in this, cuman ya gue ya merasa nyambung kali ya. Tapi kan again, gue nggak generalize. Bukti nyata kan lu sendiri sama orang tua lo. Anyway, gue ngeliatin waktu nih, kita waktu masih oke nggak? Masih ada? Oke. Ada 5 menit lah. Nah, lo sendiri gimana? Lo belum Kalau gue sih gini ya, kalau misalnya kita ngelihat dari cerita ini, ya kan, balance itu penting, balance ya. Artinya gini, balance antara apapun ya, dari sisi umur, dari sisi nyambung atau enggaknya, tadi education background itu penting ya. Pernah dengar nggak sih dulu orang tua tuh pernah bilang bibit bobot bebet? Pernah dengar nggak dulu? Kalau masih kecil kita grow up itu kan bibit bobot bebet 3B itu sebenarnya kalau gue pikir-pikir ada benarnya juga, ya kan? Ya kan, karena kita juga ngeliat dari sisi kenyambungan atau compatibility gitu loh. Benar nggak sih? Ibaratnya nih kalau misalnya HP ini, compatible-nya sama apa misalnya? Misalnya Bluetooth masuk ke sini, compatible nggak? Nah, compatible itu penting. Connectivity itu penting. Jadi kalau misalnya menurut gue, bukannya gue against yang jauh gitu, cuma kalau udah sangat jauh, bisa jadi compatibility-nya bisa jadi nggak terlalu match gitu. Generally speaking nggak nyambung. Jokes-nya gitu. juga nggak nyambung. Bisa jadi. Lagu Spotify playlist-nya juga nggak nyambung. Bener nggak? Karena di sini pas dia ternyata di umur berapa, baru sadar bahwa harusnya gue nggak diginiin ya, gitu loh. Paham nggak maksudnya? Artinya ada ketidakpengertian kan? Karena dia tidak ada di yang sama gitu loh. Gue baru nggak nih, jadi dilema yang menarik nih. Kenapa orang yang umurnya jauh kok bisa hadir? Dia buat si anak ini, tapi ayah sendiri yang dekat malah tidak bisa hadir, kan jadi di situ kan menariknya. Kalau buat gue lebih ke arah hadirnya gitu ya. Maksudnya umurnya jauh, dia bisa compatible bahasanya. Oh yang di rumah nggak compatible. Nah gue mau ke kata-kata itu tadi menarik juga tuh kan. Ada aturannya di meja makan nggak boleh pegang HP ya. Pernah juga bro gue kayak gitu. Emang doesn't work. Tapi gue jadi ngerti gini, oh arti kebersamaan, gue mesti mengerti sebagai definisi yang anak gue bisa terima. Iya kalau gue ngeliat gitu tuh, jadi gue menjadi belajar nih jadi orang tua kan. Oh ternyata kalau dengan handphone ditaruh di meja kita ngebuka, yang ada waktu itu krik diem gitu. So thank you banget, mulai dari Bro Roma sama Bro Donald. If I allow me untuk kita kan kalau di podcast kita ini kan selalu akhirnya nih apa nih, tanpa maksud menggurui, tapi untuk sharing ya, supaya bermanfaat buat kita semua untuk menjadi manusia lebih baik. So stop start continue-nya nih, in our opinion ya, pertama stopnya tuh kita jangan membanding-bandingkan cara orang tua kita membesarkan kita dengan cara kita dengan anak-anak kita sekarang. Keren tuh. Itu stop ya. Iya. Karena nggak ada yang seragam. Nggak bisa di generalisir gitu. Bahkan antara keluarga lu sama keluarga gua aja belum tentu sama. Dan juga keadaan yang belum tentu sama itu adalah yang tadi kita diskusiin bahwa these predators, this Jeffrey Epstein ini nih seringkali nggak di dalam lorong kegelapan loh, tapi bisa di sekitar kita, di sekitar anak-anak kita, yang membuat mereka jadi masuk pada saat yang tadi lu bilang fatherless society itu tadi yang lu bilang. Tuh startnya balik ke yang dibilang sama Bro Donald adalah just make sure that you are present untuk bisa membuat quality time ya dengan orang-orang yang kita sayang, dengan keluarga kita. Dimana dengan adanya quality time itu ya kita menjadi bisa speak up ya, bukan cuma anak kita yang speak up, tapi kita juga ada yang mau kita sampaikan, kita bisa juga speak up. Sebenarnya kan both ways lah ya. Dan continue ya, gue pikir sih diskusi kayak kita gini harus kita lanjutin ya, karena kan again a lot of things ya, dan terus belajar dan ya
ikuti podcast kita terus lah ya di episode berikutnya. Supaya Kira-kira gitu continue-nya terus ada ya. Iya, exactly, Dan kita exactly. mungkin bagi-bagi pengalaman kan, gimana cara Yes. kita handle keluarga. Yes, yes. We are no experts ya. Benar, We are no expert, cuman kita mau share seperti Iya. itu. Nah kalau gitu mungkin kita bisa tanya nih sama yang di rumah. Ah. Ya enggak? Yang di rumah Silakan. ini nih kita juga mau belajar juga ya. Exactly. Jadi yang mesti di start nih supaya tidak ada isu fatherless yang beresiko terjadi health grooming. Apa yang start yang teman-teman mau lakukan di keluarga kita masing-masing gitu ya. Atau punya perspektif lain mengenai Yes. dari buku Broken String ini ya. Yep, Share yep. di komen karena ya kita bisa ulik-ulik gitu ya. Kita lihat, kita bisa jadiin diskusi menarik. Gue rasa sih tantangan challenge buat teman-teman. Yes, Ayo dong please. kasih komen nih. Start versinya kawan-kawan seperti apa? Itu supaya kita sama-sama belajar, Ya. wawasan terbuka. Karena gue yakin dah tantangan masa depan nih kayaknya semakin kompleks. Ya. Ada aja dan tidak istilah baru. Siap, Gitu? siap. Mantap. Oke. Thank you semua. Sampai ketemu lagi di episode yang berikutnya. Ya, seperti biasa loh, kalau di YouTube kan mesti ada yang subscribe. Oh, iya. Tuh, bener ya bro, jangan Iya, lupa exactly. like kalau memang suka ya kan, dan juga subscribe dan share sama teman-teman yang lain. Oke, thank you, sampai ketemu lagi dari you. Frekuensi Bye. Pelawai. Bye.